Halo teman-teman, terima kasih. Sharing kali ini masih seputar dunia perkontenan. Teman-teman, di video sebelumnya saya membahas tentang mindset, di mana mindset itu menjadi fondasi pertama atau pilar pertama bagi apapun profesi teman-teman, tidak terkecuali dengan dunia konten kreator atau dunia perkontenan. Nah, bagi teman-teman juga yang masih bertanya atau yang bertanya atau bertanya-tanya, gimana apa maksudnya itu konten kreator atau gimana caranya menjadi konten kreator? Adakah sekolah khusus atau adakah pelajaran khusus? Nah, sebetulnya teman-teman, siapapun dengan latar belakang apapun, semua bisa menjadi konten kreator. Syaratnya cuma satu sih sebetulnya, teman-teman bikin konten atau teman-teman eh, yang memiliki informasi rekam sama teman-teman lalu upload. Nah, udah itu udah jadi konten gitu ya. Jadi tidak usah ribet, tidak usah rumit, dan tidak rumit juga. Jadi teman-teman hanya perlu membuat atau mendokumentasikan sebuah informasi, bisa melalui video, bisa melalui foto, atau apapun itu yang bentuknya media, dan teman-teman simpan di salah satu platform media, bisa di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau apa namanya, YouTube. Nah, terserah teman-teman. Nah, yang akan dibahas kali ini terkait dengan konsistensi. Nah, teman-teman, pilar pertama tadi mindset, yang kedua versi saya nih ya, yaitu konsisten. Percuma teman-teman memiliki informasi yang bagus satu kali, tetapi tidak memberikan informasi kelanjutannya. Juga teman-teman hari ini upload, besok tidak upload gitu ya. Nah, itu juga tidak akan membuat kita menjadi seorang konten kreator yang konsisten. Konsisten yang akan berujung kepada teman-teman akhirnya membangun personal branding atau memiliki personal branding. Akan diketahui teman-teman itu sebagai siapa dan seperti apa. Misalnya teman-teman memiliki hobi atau menyukai sesuatu apa ya, misalnya tanaman bonsai misalnya, teman-teman tiap hari aja sharing informasi terkait tanaman bonsai, maka teman-teman akan dikenal sebagai ahli bonsai. Tetapi itu tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari jadi ya, tetapi harus dalam proses yang lumayan lama. Sebulan bisa, bisa saja. Kalau tiap harinya teman-teman bisa konsisten 1 hari upload 3 video di platform manapun, misalnya di TikTok atau di YouTube. Nah, kali ini saya akan berbagi tips. Tentukan dulu tujuan, atau teman-teman harus memiliki tujuan. Sebetulnya tidak hanya dalam dunia konten kreator saja, teman-teman harus punya tujuan. Dalam hidup pun tentunya harus punya tujuan. Nah, sama halnya seperti pondasi pertama atau pilar pertama, yaitu mindset. Teman-teman juga dalam kehidupan apapun harus punya mindset yang baik ya, cara berpikir yang baik. Jadi ketika teman-teman memiliki cara berpikir yang baik, lalu memiliki tujuan yang baik pula, itu menjadi kombinasi yang luar biasa. Jadi di video sebelumnya, kenapa saya bagikan di video pertama itu tentang mindset? Ya karena itu fondasi yang pertama. Ketika kita memiliki cara berpikir yang benar, maka insya Allah tujuannya pun akan benar dan mudah. Nah, eh, di video ini, di konten tentang konsisten ini, untuk menjadi konten kreator yang konsisten, hal pertama yang harus teman-teman miliki adalah tujuan. Tujuan sangat penting karena hidup kita harus memiliki tujuan, dan tujuan teman-teman untuk membuat konten kreator itu apa. Nah, teman-teman bisa catat, bisa simpulkan, atau bisa simpan di dinding supaya teman-teman mengetahui tiap hari itu ketemu tuh, kelihatan tujuannya apa. Nah, lalu yang kedua yaitu teman-teman harus membuat konten yang sesuai dengan hobi teman-teman. Jadi buatlah konten yang tidak menyusahkan teman-teman sendiri. Ketika teman-teman memiliki hobi seperti yang tadi saya katakan, hobi bikin bonsai, hobi mengurus tanaman, binatang, atau hobi sepak bola, hobi olahraga, membaca, memasak, memancing misalnya, bertani, berkebun, apapun itu yang positif, yang bagus. Nah, teman-teman bisa
informasikan. Kenapa harus yang teman-teman sukai? Minat, bakat misalnya. Teman-teman punya bakat banyak misalnya. Sharing kan? Nah, maka ketika membuat konten itu tidak akan susah karena itu sudah keseharian teman-teman gitu. Jadi teman-teman suka olahraga, teman-teman lihat berita bola, berita olahraga tiap hari misalnya. Nah, itu bisa langsung di diupload ke saluran teman-teman, ke channel teman-teman dengan gaya dan versi teman-teman. Misalnya ngomongin bola nih. Ngomongin bola, skor bola atau analisis pertandingan. Nah, teman-teman bisa cari, bisa riset tentang pertandingan sepak bola A lawan B misalnya. Lalu teman-teman ulas dengan versi sendiri supaya ada pembedanya. Nah, ketika teman-teman melakukan itu akan lebih ringan dibanding teman-teman melakukan sesuatu yang tidak teman-teman sukai. Contoh saja, ketika kita bekerja lalu tidak sesuai dengan keinginan atau ya tidak senanglah dengan posisinya atau dengan pekerjaannya, tapi kita butuh ya, nah maka tiap hari akan terasa berat. Ya, tetapi kita punya punya kebutuhan itu yang mengunci kita untuk senantiasa bekerja dan mencari uang mungkin ya. Nah, tetapi kalau eh, ketika kita memiliki pekerjaan, profesi, dan profesi itu sesuai dengan apa yang kita sukai, maka selain kita butuh hasilnya, juga memang ya senang gitu ya, dan akan ringan, akan senantiasa happy saja gitu ya, ceria everyday gitu. Nah itu. Nah berikutnya, yang terakhir ada target. Nah teman-teman harus punya target. Masa sih dalam hidup punya target? Ya apapun itu, punya rumah kek, atau dengan bikin konten teman-teman 1 tahun harus menjadi seseorang, harus menjadi somebody, harus menjadi ahli di bidang pertanian, ahli di bidang cara menanam jeruk, cara menanam jambu, hal-hal apapun ya, ahli misalnya di digital marketing. Nah, ketika teman-teman pemula sekarang suka nih, seperti saya sukanya ya gini aja, berbagi tentang sharing tentang konten, sharing tentang sport, sharing tentang sosial dan politik misalnya. Ya bikin channel-channelnya, channel tentang konten ini saya sedang buat, channel tentang olahraga saya juga buat, dan channel tentang sosial politik saya juga buat. Nah, jadi ya semua tersalurkan gitu. Tapi semua juga saya punya target. Dengan konten, target saya ya pertama, saya bisa sharing dengan teman-teman, mengumpulkan, membuat circle tentang konten ini. Banyaklah gitu ya. Mengumpulkan database dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika target teman-teman tercapai, bikin target baru. Jadi cuma jangan target A sudah tercapai, target B nggak dibikin, ya udah akhirnya sama juga kembali. Nah, ketiga tips ini memudahkan ya, nggak pasti nih. Ini hanya hanya formula yang saya temukan saja. Dulu juga saya begitu, tidak konsisten. Hari ini upload, besoknya enggak. Hari ini upload, minggu depannya lagi upload gitu ya. Ya begitulah gitu. Sekarang sih diupayakan konsisten ya. Nah, apakah saya seorang ahli di bidang konten kreator atau digital marketing? Boro-boro ya. Saya juga masih belajar sampai saat ini. Nah, bagi teman-teman juga jangan berkecil hati ketika teman-teman mau membuat konten yang sama dengan yang saya juga buat, karena banyak yang membahas tentang ini, ya buat saja gitu. Nah, karena sekecil apapun informasi tentang konten, ya bisa dibuat gitu. Banyak yang nggak tahu caranya gimana gitu. Nah, nah itu tadi teman-teman, tips supaya kita mudah menjadi konten kreator yang konsisten. Nah, maka teman-teman bisa membuat tujuan, bikin sesuatu yang teman-teman sukai, dan target. Di video yang lainnya, di video selanjutnya, saya akan bahas bagaimana dengan konten ini bisa menjadi senjata, dan akhirnya teman-teman bisa mengumpulkan database dan punya kolam sendirilah, kurang lebih begitu ya. Jadi nanti kaitannya dengan ketika teman-teman yang suka jualan atau teman-teman yang mau membangun personal branding, itu bisa bisa ya kita bisa saling berbagi lah dengan itu. Tips-tipsnya nanti akan saya sharingkan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.